Shalom, nama saya Puniswardin Waruwu SPDK, mahasiswa PPG tahap 1 LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutong tahun 2025 dan guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMK Negeri 3 Hilis Rangkai, Kabupaten Nias. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya melakukan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya semua? Sehat, Pak. Oke. Kita berikan semangat dulu ya, biar semangat. Iya. Saya dulu ya, ikuti nanti. Coba berdiri dulu lah. Saya dulu mencontohkan. Setelah saya contohkan, kita sama-sama ya. Jadi seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya? Iya. Tepuk semangat. Oke, Oke, baik. Saya mengecek kehadiran kita hari ini. Siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Oke. Oke, Pak. Iman Charles Halawan. Hadir, Pak. Libar Roli. Hadir, Pak. Fikardin Gula. Hadir, Pak. Wiwis Putri. Hadir, Pak. Marta. Hadir, Pak. Semua hadir ya? Hadir. Baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, saya meminta salah satu untuk berdoa. Bagaimana Desti bisa? Ya, silakan Desti. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada saat ini, mari kita akan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang berkati dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu, di mana Bapa telah menolong kami sudah dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Tuhan, itu bukan kekuatan kami, kekuatan kami, mereka dibawa kekasihan di dalam kerajaan surga. Tuhan, yang kutukan kami pada saat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi dulu, yaitu Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Tahu semua ya? Tahu, Pak. Saya kasih nadanya dulu. Bila kulihat bintang gemerlap. 2, 3, iya. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Jadi lagu ini adalah menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan keindahan Allah. Oke, baik. Judul materi kita pada hari ini, mari kita baca sama-sama. Alam menciptakan alam dan keindahannya. Jadi materi ini menceritakan bagaimana Allah menciptakan alam ini, yaitu menciptakan keindahan. Ya. Tentunya ada beberapa keindahan yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Ada yang tahu? Ya, silakan Marta. Saya keindahan yang diciptakan oleh Allah itu seperti gunung, sungai, pantai, dan air terjun. Iya, berikan tepuk tangan buat Marta. Itu
di alam Indonesia ini. Nah, hari ini supaya materi ini terarah, kita melihat tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama, mari kita sama-sama baca. Mengakui keindahan alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, Memahami landasan teologis untuk terjadinya kuasa Tuhan yang ada di balik peristiwa alam. yang ketiga, Mengakui keajaiban kuasa Tuhan dalam berbagai peristiwa alam seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. iya. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi, apa saja keindahan yang ada di Indonesia maupun juga di luar Indonesia, kita membahas dulu dari Alkitab yang tercatat di Yohanes dan juga di 2 Korintus. Oke, yang membaca pertama ada yang bisa? Oke, Charles. Yes. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa seseorang harus dilahirkan kembali untuk melihat kerjaan Allah. Nikodemus bertanya bagaimana seorang yang sudah tua dapat dilahirkan kembali. Yesus wajib menjawabnya bahwa seseorang harus dilahirkan kembali melalui roh dan air dan roh. Yesus menekankan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Bisa yang kedua, satu lagi. Oke. 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Paulus menyatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Iya, itu dasar teologisnya atau dasar Alkitabnya. Yang sudah berlalu, yang berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, nah, mari kita saksikan bersama apa saja keindahan yang ada di Indonesia. Ya. Ini yang pertama ada yang disebut dengan Kawah Ijen yang terletak di mana? Ini indah sekali, bukan? Iya. Ada pegunungan dan di dalam pegunungan itu ada air. Ada asapnya juga ya, indah sekali. Kemudian yang kedua yaitu ada Raja Ampat. Yaitu di mana itu? Di Papua. Papua, ya. Di Papua ini loh, keren sekali. Ya, indah sekali. Bagus bukan? Ada yang sudah pernah ke sana? Bukan ulangnya ya? Iya. Bisa sama-sama kita ke sana. Amin. Nah, next. Ada lagi yaitu di Danau Toba. Yaitu di Sumatera Barat. Kita sudah tahu ini. Ini sangat terkenal. Ini Danau Toba. Indah bukan? Iya. Selanjutnya yaitu ada Gunung Bromo. yang terletak di mana? Timur. Nah ini dia Gunung Bromo. Banyak sekali gunung di situ. Keren sekali. Kemudian langitnya keren sekali. Ada warna biru. Ya, kuningnya juga ya. Oke. Nah, selain itu di Indonesia juga ada yang disebut dengan Nah, di pulau ini ada komodonya. Nah, ini contohnya komodonya. Di pulau ini, di mana kalau terletak itu yaitu Ini di satu Barat. NTB atau Nusa Tenggara Barat. Masih di Indonesia nggak? Masih. Ini fotonya. Nah, komodonya indah sekali. Ya, itu terletak di NTB. Nah, selain juga di Indonesia, ada beberapa keindahan yang ada di luar negeri. Jangan nanti kamu kira bahwa hanya di Indonesia saja ada keindahan alam. Tetapi di luar negeri juga ada keindahan alamnya. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu ada namanya Grand
Di situ dijelaskan yaitu lembah besar dengan tebing-tebing yang indah. Ini dia. Wow. Keren sekali. Oke, ada yang kedua yaitu aurora borealis. Yaitu apa keindahan alamnya di sana? Fenomena cahaya langit malam yang berwarna-warni. Wih, keren ya. Bagaimana kalau di Pulau Nias ada? Pasti banyak yang selfie di sini. Kenapa? Karena indah sekali pemandangannya. Nah, selain itu juga ada di Himalaya, yaitu di Asia, yaitu pegunungan tertinggi di dunia dengan pemandangan yang menarik. Ini gunung paling tertinggi di dunia. Yaitu kalau Anda ditanya, gunung apa yang paling tertinggi di dunia? Yaitu Himalaya. Ya. Kemudian yaitu pantai Maldives. Apa keindahannya? Keindahan pantai dengan air laut yang jernih dan terumbu karang yang indah. Inilah pokoknya. Ya, mantap ya? Nah, selain itu juga di luar negeri ada yang disebut dengan gua-gua. Ya, ada beberapa gua yang ada di Indonesia, di luar negeri. Seperti ini guanya. Di dalamnya unik sekali. Coba cahayanya ada warna pink, ada warna biru, ada putih dan berbagai warna. Ya. Selain itu ada lagi juga bentuknya seperti ini. Pocong ya? Iya. Bukan pocong itu. Itu batu gumpalan yang keluar dari lubang ini. Dia turun ke bawah. Ya, keren sekali buahnya. Selain itu juga ada seperti ini. Ya. Seperti ada batu-batu yang bergantungan dari atas tapi tidak jatuh ke bawah. Ya. Ini unik sekali. Nah, itulah keindahan alam yang ada di luar negeri. Jadi jangan nanti kamu bilang begini, woi, hanya di Pulau Nias ada keindahan alam. Tidak. Tetapi di luar negeri pun ada keindahan alam. Baik, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam Alkitab, yaitu dengan melalui seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Ada yang bisa membantu membaca? Alkitab menggambarkan Tuhan berkuasa atas peristiwa alam melalui Nabi Elia, terutama dalam peristiwa kekeringan dan hujan. Elia berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri kekeringan dan membawa hujan. Dan Tuhan merespon doanya dengan menurunkan api untuk membakar korban dan membawa hujan setelah 3 tahun kekeringan. Jadi di sini bagaimana seorang Elia berdoa kepada Tuhan supaya hujan turun ke bumi. Kenapa? Sudah 3 tahun lamanya hujan tidak turun ke bumi. Bayangkan, mungkin kalau 1 minggu saja tidak hujan, bagaimana panasnya? Tapi ini 3 tahun musim kekeringan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Karena Dia berkuasa, Dia adalah pencipta segalanya, baik keindahan maupun apa yang ada di bumi ini, maka Tuhan bisa melakukan kekeringan itu dengan mendatangkan hujan. Itulah keajaiban. Ya, mungkin menurut pemikiran kita malah mungkin, tetapi bagi Tuhan, karena Dia penguasa bumi ini, apapun bisa dilakukannya, baik kekeringan maupun hujan.
Itu artinya bahwa Tuhan berkuasa. Apalagi di diri kita ini. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita ini unik loh sebenarnya. Kenapa kita unik? Bagaimana kalau matanya di belakang? Hah? Bagaimana? Bagaimana jalannya? Begini. Ya. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu unik. Dia taruh mata itu di depan, bukan juga di samping. Bagaimana kalau matamu di sini? Wah, ya kan? Tapi Tuhan itu menciptakan juga manusia dengan unik. Mata di depan. Bagaimana kalau mata di bawah ini? Bagaimana mau jalan? Iya kan? Tapi Tuhan berkuasa dan juga Tuhan menciptakan keindahan. Walaupun mukanya tidak sama semua ya. Bagaimana kalau mukanya sama semua? Nah, bagaimana mengenal siapa si Obama? Bagaimana mengenal si UK? Ya kan? Mungkin yang membedakan laki-laki perempuan. Kalau mukanya sama semua, bahaya ya. Kita nggak tahu mana si A dan mana si B. Oke? Coba baca lagi Agnes. Tuhan memiliki caranya tersendiri untuk menunjukkan bahwa Ia adalah pencipta alam semesta dan masih terus berkarya untuk memelihara ciptaannya dengan baik. Begitulah Tuhan cara menciptakannya, ya. Oh, semesta alam ini Tuhan menciptakannya dengan indah dan juga memelihara cinta. Nah, kalau kita masih hidup sampai hari ini, ya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita sudah makan tadi pagi, bukan. Tetapi karena Tuhan memelihara baik saya, baik kamu, dan kita semua. Percaya itu? Percaya. Atau ada yang bilang, oh enggak Pak, saya yang lebih kuat di dunia ini. Adakah yang bilang seperti itu? Tidak, Pak. Semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, sekarang saya untuk lebih paham apa saja keindahan yang ada di Indonesia ini. Nah, saya membagi kelompok menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nanti di sini, yaitu memilih 1 video atau foto tentang keindahan yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Indonesia, jangan di luar negeri ya. Kemudian Anda mencatat websitenya, ya. Baru Anda menjelaskan apa saja keindahan yang Anda pilih itu. Contohnya pulau apa? Contohnya tadi adalah Pulau Komodo. Nah, apa saja keindahannya di situ? Anda tuangkan melalui kertas yang saya bagikan ini. Paham? Paham. Saya bagikan di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Oke, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan.
suku. Sudah siap? Sudah. Oke. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Pak. Mantap. Kelompok 1, pilih juru bicaranya. Siapa yang menitikan? Enda. Nah, Enda, ayo Enda. Jauh dari sana Enda. Oke, sampaikan apa yang sudah kalian temukan. Perhatikan ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan atau menyajikan hasil diskusi kami. Baik, kami mengambil salah satu contoh keindahan alam yang kami tahu mengenai Pulau Asu. Peserta didik secara individu atau kelompok melakukan kegiatan ini, yaitu 1. Link atau sumber foto https://www.koreksinew.com 1. Uraian nilai-nilai keindahan yang ada dalam video atau foto tersebut. 1. Pulau Asu menawarkan kombinasi luar biasa antara keindahan alam yang menakjubkan dan ombak yang spektakuler, menjadikannya surga bagi para peselancar dan penggemar pantai. Yang kedua yaitu terletak di ujung barat atau Laut Pulau Nias. Pulau Asu adalah tujuan impian bagi para peselancar dari seluruh dunia. Pulau Asu ini dikenal karena ombaknya yang kuat dan konsisten, yang menghasilkan gelombang-gelombang yang sempurna untuk berselancar. Yang ketiga yaitu pesona Pulau Asu terletak pada keindahan alam sekitarnya. Air laut yang jernih, pasir putih yang lembut, dan hijaunya pepohonan di sekitar pantai. Komitmen kami sebagai tindak lanjut kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 1. Komitmen menjaga alam dan ciptaan Allah dalam kehidupan sehari-hari harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti menjaga kelestarian lingkungan, menghargai keberagaman,
dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Tindakan lanjutnya mencakup tindakan preventif dan responsif seperti mengurangi pemakaian plastik, menjaga kebersihan, serta mendukung program-program pelestarian lingkungan. Itu saja hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan kami mohon maaf. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, tadi pulau apa tadi itu? Pulau Asus. Oke, yang kedua. Kelompok kedua, silakan. Ya, juru bicaranya adalah Sri. Ya, silakan Sri. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kami telah menemukan salah satu gambar dari keindahan alam yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Hinako. Kita bisa dapat melihat sumber link, yaitu https://pos baca koran Korea. Pulau ini menawarkan pasir putih, laut biru, biota laut yang beragam, serta pemandangan sunset yang menakjubkan. Pulau Hinako bukanlah pulau yang ada di Jepang, namun salah satu pulau yang ada di negara Republik Indonesia. Meskipun namanya terdengar seperti bahasa Jepang, akan tetapi pulau tersebut memiliki keindahan yang hampir sama dengan Raja Ampat di Papua, Indonesia. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Baik, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Yaitu apa tadi? Pulau Hinako. Oke, di manakah Pulau Hinako? Di Nias. Oke, yang ketiga. Ya, oke, ada namanya siapa ini? Cynthia. Senang hati. Sangat Cynthia. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan kelompok kami. Kami telah mengambil gambar yaitu air terjun Tumpak Sewu. Kita bisa melihat dari link atau sumber video atau foto https://id Wikipedia. Uraian nilai-nilai keindahan yang ada dalam foto tersebut sebagai berikut. Air terjun Tumpak Sewu atau disebut juga Coban Sewu adalah sebuah air terjun berketinggian sekitar 120 meter. Air terjun ini berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Air terjun Tumpak Sewu memiliki aliran air yang menyerupai tirai sehingga termasuk dalam tipe air terjun Tieret. Lokasi air terjun Tumpak Sewu ada di dalam sebuah lembah yang cuma memanjang dengan elevasi 500 meter di atas permukaan air laut. Air terjun Tumpak Sewu terbentuk di aliran sungai Glidi yang berhulu di Gunung Sumeru. Menceritakan kembali cerita tentang video atau foto, air terjun Tumpak Sewu terletak di perbatasan Malang Lumajang, Jawa Timur. Tempatnya berada pada 2 desa, yaitu Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, dan Desa Sidorengo, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Merumuskan komitmen sebagai tindak lanjut kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen ini bisa berupa tindakan sehari-hari seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat air dan listrik, serta aktif dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Selain itu juga bisa mencakup komitmen untuk mendukung kebijakan yang ramah lingkungan dan edukasi tentang pentingnya menjaga alam. Oke. Baik, itu saja hasil prestasi kami dari kelompok 3. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Dimaafkan? Dimaafkan. Partai apa nama tadi? Partai Hinako. Ya,
kita akan mengambil kesimpulan dari materi ini, yaitu kita baca sama-sama. Allah menciptakan alam dan keindahannya adalah sesuatu yang tinggi kekuatan, kebesaran, dan kebijaksanaannya. Alam semesta diciptakan dengan penuh kesempurnaan dan keteraturan, memberikan manusia kesempatan untuk beribadat dan mensyukuri nikmatnya. Keindahan alam juga menjadi pengingat akan keagungan Allah dan mendorong manusia untuk menjaga kelestariannya. Oke, jadi itulah keindahan alam yang Tuhan sudah ciptakan di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan tadi yaitu menjaga kelestariannya. Oke, saya akan memberikan tugas, silakan dicatat ini. Oke. Baiklah, demikianlah mata pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Dan saran saya, setelah nanti pulang dari sini, silakan dibaca kembali nanti di rumah supaya materi ini benar-benar dipahami dengan baik. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.